menariknya itu kalau di Nepal itu kan rusuhnya hanya satu kota ya, di Kathmandu. Berbeda dengan Indonesia. Oh iya, Indonesia di Kalau beberapa Indonesia kota. di beberapa Ibar, kota, bahkan lebih parah lagi kan, seperti di Makassar yang sampai pembakaran DPRD ada 2 stafnya yang meninggal. Kalau di sana itu fokus banget. Memang di kan memang negara kecil Nepal, negara kecil dan pusatnya cuman Kathmandu. Yang paling Kalau besar. di Indonesia kan tiap daerah punya pusat, ledakannya terjadi di semua daerah. Lah trigger medsos itulah yang menyebarkan kemarahan-kemarahan itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada aktor di belakangnya juga ya. Ya artinya berbahaya juga ini medsos ya sebenarnya ya. Dampak. Iya kayak Dua sisi mata uang. Iya, ada positifnya, ada Dan negatifnya. tapi ketika itu mau diblokir itu pun sebenarnya tidak bisa karena itu jadi apa ya? Jadi alat bagi generasi muda ketika itu ditutup itu seperti menutup keran suara. Iya. Bisa justru akan terjadi ledakan lebih besar ya. Buktinya di Nepal itu tadi. Itu diblokir sesaatan dia. Berarti kayak semacam tes ombak gitu. Dia diblokir masif dia. Jadi semua platform ya. 26 masif itu deh. 26 dan platform. alasannya mereka harus mendaftar ke pemerintah dan lain-lain. Ya mungkin ya memang harus ada itu kan makanya agak bingung ketika kok hanya karena persoalan pendaftaran ya. Maksudnya ya wajar lah Ya, platform asing administratif. ya kan masuk ke negara yang negara gitu ya, suatu negara gitu pasti kan si platform asing ini harus mendapatkan izin gitu kan. Ya, kayak gitu kan intinya. Atau enggak bikin kantor perwakilan di situ misalnya gitu. Saya pikir awalnya cuma persoalan itu, tapi kayaknya lebih dari itu ya. Lebih dari itu diblokir dan itu menutup aspirasi masyarakat terutama Gen Z, anak muda. Makanya Ada juga terjadi ledakan. Ada juga konspirasi yang bilang katanya itu pemilik-pemilik platform media sosial yang bergerak. Bisa saja juga, karena kan seperti di Eropa itu kan ada pajak untuk Google gitu kan ya, ada aturan-aturan mereka apa istilahnya privasi, servernya harus ada di Eropa dan lain sebagainya. Itu kan dan negara-negara lain kan juga ini seperti ya mungkin salah satunya Nepal itu kan pingin istilahnya menerapkan beberapa inilah apa istilahnya beberapa aturan untuk memperketat medsos itu aturan-aturannya, tetapi kan ada istilahnya perlawanan ya permainan opini-opini di medsos itu bagaimana diblokir nanti bisnis apa istilahnya seperti live streaming mati kan, UMKM mati gitu kan. Bagaimanapun kan medsos itu bukan hanya sekedar opini atau pertemanan tetapi juga untuk berkaitan dengan ekonomi dan daya hidup itu. Daya juang hidup berjualan juga. Tapi ada juga persamaan lain ya dari Nepal dan Indonesia itu. Apa itu? Sama-sama pengangguran tinggi. Ya itu pemantik juga sebenarnya. Ketika Jadi sebenarnya udah krisis sosial, ya krisis ekonomi di sana itu sebenarnya. Ketika di Nepal itu banyak yang nganggur tapi anak-anak pejabatnya flexing itu kan kesal juga kan. Iya. Akhirnya terjadilah eskalasi demo itu. Dan sampai sekeos ini mungkin juga awalnya para Gen Z ini nggak akan menyadari bakal separah ini kali ya situasinya ya. Ya, atau bisa diprediksi, kita bisa prediksi. Ini bakal. Tapi kalau saya ngelihat Gen Z kayak itu orang yang ini ya generasi yang suka ambil take risk, jadi resikonya, jadi suka ngambil risiko. Jadi ketika risikonya pemerintahan bubar, negara chaos ataupun kerusuhan, ya nggak apa-apa. Sekalian aja gitu. Sekalian aja, karena itu kan risiko. Ya karena kan apa istilahnya transformasinya cenderung bersifat total gitu. Jadi ada risiko-risiko yang diambil gitu. Dan saya kira mereka suka itu. Gen Z Nepal menjarah nggak? Ya otomatis. Iya, otomatis. Cuma itu tidak jadi berita itu. Tidak jadi berita highlight ya. Highlight itu menjara dan lain sebagainya, berbeda dengan di Indonesia. Mereka ya kelihatannya membakar, merusak. Menterinya ya. Iya. Tapi mereka kayaknya nggak menjara, langsung bakar rumahnya aja gitu. Kalau di sini kan rumahnya nggak dibakar ya. Nggak dibakar. Nah, apa kira-kira ini terakhir ya mungkin analisa kesimpulan dari teman-teman gitu. Siapa dulu nih yang mulai nih? Silakan. Kalau ini. Ya. Caimin, apa Caimin? Kalau aku sih kesimpulannya ya akar masalah sebenarnya korupsi ya. Kalau korupsi nggak separah itu nggak mungkin akan terjadi demo kayak gitu ya.
korupsi, hilangnya kepercayaan pada pemerintah, pengangguran tinggi, dan itu nepotis tadi. Dan aku baca itu mirip-mirip dengan di sini ya. BUMN itu diserahin ke, kalau di sini kan relawan-relawan gitu ya. Nah kalau di sana itu orang-orang dekat pejabatnya dikasih, anak-anak pejabat dikasih kursi-kursi BUMN sana itu. Kalau itu bisa diberesi, bisa jadi mereda demo di Nepal. Ya intinya semuanya berharap untuk segera direformasi lah ya pemerintahannya ya. Kalau saya melihat bahwa tren di Indonesia terus di Gen Z di Nepal itu akan terus berkembang dan menjalar ke beberapa negara lain ketika memang isu sensitif itu akan berkembang di suatu negara. Jadi pemerintahan otoriter, pemerintahan yang tidak peduli rakyat, pemerintahan yang korup begitu. Perlu hati-hati di dunia karena Gen Z di negara lain kemungkinan akan meledak lagi. Ini kita tahunya prediksi negara mana lagi kira-kira? Mungkin negara-negara berkembang itu harus waspada karena di negara-negara berkembang itu kan banyak kekecewaan muncul, baik kesenjangan sosial, korupsi, keadilan sosial yang tidak merata. Tapi politik Nepal itu nggak stabil loh. Hampir setiap tahun ganti itu kan tanda-tanda nggak ganti beres. pemerintahan. Ya. Beda kalau di sini kan ya 5 tahun wajar lah ya. Dan memang itu udah waktunya, periodenya. Gitu. Cuman memang yang perlu diwaspadai ini nanti ending dari gerakan Gen Z di Nepal ini, apakah nanti berakhir pada pemerintahan demokratis dengan adanya pemilu atau junta militer akan terus memegang kekuasaan, kan ini yang jadi pertanyaan besar selanjutnya untuk di Nepal itu. Kalau melihat kemarahan yang kemarin sih militer akan berpikir kembali kalau kayak gitu. Iya sih. Untuk melanjutkan junta gitu kalau saya melihatnya gitu. Kelihatannya sih niatnya akan membentuk pemerintahan baru. Kandidatnya udah ada ya? Sudah. Iya. Tadi ya ada mantan hakim ya? Mantan hakim, mantan menteri gitu. Tapi memang belum ada. Orang lama juga. Oh itu orang lama juga. Iya benar. Orang lama juga ya. Orang lama juga, tapi maksudnya itu belum terrealisasi ya. Ada planning apa sih di mereka? Ada batas waktunya nggak? Kalau kita kan ada ya. 17/8 itu kan ada batas waktunya kan. Iya kan. Sampai yang terakhir, tuntutan terakhir tuh di 2026 gitu. Mereka tuh ada kasih tenggat gitu nggak sih? Tapi kayak tidak sesistematis kita ya. Belum terlalu rinci kalau belum terlalu rinci ya. Memang masih bergejolak sekarang terus ya. yang jadi juru bicara utamanya itu panglima militernya. Jadi mungkin rencana selanjutnya itu akan diumumkan oleh panglima militer. Dan itu belum sampai saat ini ya. Belum ada merinci dan pengumuman lebih lanjut ya. Kapan akan dilakukan? Apakah itu pemilu atau bagaimana, belum. Ya. Tapi beberapa nama sudah muncul. Ya. Kalau akhirnya militer yang berkuasa, berarti itu bisa dibilang kudeta militer lewat sipil ya. Iya, lewat Gen Z. Kudeta lewat Gen Z. Berarti ini fenomena baru. Ya itu, karena gampang ditumpangi. Betul. Itu fenomena baru ya. Karena memang gampang ditumpangi tadi yang disampaikan Mas Andi kan. Ya ini mudah-mudahan tidak terjadi sih ya di Nepal ya. Kita berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada lagi kekerasan. Sekali lagi kita tekankan bahwa kita tidak menyetujui aksi-aksi anarkis dan kekerasan ya. Dan yang kita soroti memang adalah pergerakan Gen Z-nya yang ternyata sangat meledak ya dalam tanda kutip gitu. Artinya masif dan dilakukan memang tanpa ada aktor yang dominan gitu. Dan semuanya bergerak bersama untuk menurunkan pemerintahannya yang dianggap korup ya, terus kemudian tidak adil ya, kesenjangan sosial yang tinggi, nepotisme dengan nepo baby-nya ya. Jadi baby nepo kid ya. Jadi memang ini ya Sobat Sindo ya. Jadi Nepal ini memang isu yang menarik dan ya kita berharap mudah-mudahan segera bisa diselesaikan ya dengan peralihan pemerintahan yang demokratis harapannya,
tidak ada lagi juga kekerasan sekali lagi. Dan kita tutup bincang-bincang kita ya untuk hari ini. Sangat inspiratif sekali dan sangat memberikan insight yang berbeda gitu daripada yang kawan-kawan tulis di artikel-artikel di Sindo News. Di sini kayaknya lebih bebas ngomong ya, dan lebih bebas berpendapat pastinya. Dan terima kasih atas pendapatnya, terima kasih juga atas analisa-analisanya yang menarik, masuk akal juga sebenarnya. Dan ya mudah-mudahan nanti kita lihat lagi perkembangan terakhir di Nepal seperti apa. Sampai jumpa Sobat Sindo, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Minum dulu.